Jadi HCI itu akan terus menagih walaupun kalian sudah galbay hampir 1 tahun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal bagaimana penghapusan denda atau penawaran penghapusan denda yang benar dan benar-benar menghapus hutang kalian. Nah, kita akan bahas karena sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran dan akhirnya kebanyakan teman-teman yang terjerat. Jadi buat kalian semua simak baik-baik buat yang memang pengen melunaskan. Tapi buat kalian yang masih mau galbay lanjutkan aja dulu, tapi disimak juga, manalah tahu besok Allah turunkan rezeki buat kalian, kita tidak tahu. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubungan dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang bagaimana melihat penawaran dari pinjol-pinjol yang benar menawarkan untuk penghapusan denda, kita akan bahas dulu yang ini. Yaitu sekarang banyak sekali para pemberi modal P2P itu kebanyakan pada menjerit ya, karena banyaknya modal-modal mereka yang tidak kembali. Jadi ternyata ada beberapa pinjol di Indonesia ini yang memang itu dibentuk karena uang-uang dari orang-orang yang ingin berinvestasi, ibaratnya main investasi lah gitu ya kan. Walaupun investasi ini legal ternyata dalam OJK, tidak menutup kemungkinan investasi ini juga akan hancur gitu ya. Kalaupun seandainya kalian mau bermain, itu bermainlah yang aman, yaitu di pinjol-pinjol yang memang grade A. Grade A itu yang mana saja? Seperti yang pertama Shopee, kedua adalah Kredit Pintar, ketiga adalah Akulaku, Kredivo. Nah itu yang besar-besar ya teman-teman ya. Nah biasanya untuk pinjol-pinjol yang menengah ke bawah itu adalah yang pertama pemodalnya adalah pemodal asing yang baru aja bermain di Indonesia. Yang kedua itu adalah pemodal patungan, ibaratnya mereka yang punya uang patungan dan mendirikanlah sebuah pinjol. Nah saat ini mereka tuh banyak yang menjerit karena banyak banget yang galbay. Bukan berarti kita tidak mau mengembalikan hutang kita, tapi mereka itu memberikan bunga dan berharap mendapat keuntungan berkali-kali lipat dari uang yang telah mereka setorkan yang disebut juga dengan modal. Nah kalau bisa para lender jangan seperti itu ya, karena apa, sama aja dengan kalian mencekik saudara kalian sendiri. Yang ditekan adalah orang-orang yang di bawah kalian, yang mungkin pekerjaannya hanya seorang tukang bangunan atau ibu rumah tangga atau pelajar yang memang orang tuanya sangat pas-pasan. Jadi sangat-sangat tidak etis banget, seperti mencekik saudara sendiri ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita akan bahas ya untuk beberapa contoh dari pinjol yang penawarannya benar dan yang tidak. Jadi kalau yang punya penawarannya benar, itu bentuknya akan seperti ini. Nah ini saya dapatkan dari teman saya, dia ditawarkan untuk penghapusan denda dan langsung dikasih waktu dan juga dia langsung dikasih nomor virtual account. Nah kalau yang seperti ini tanggapan kalian bagaimana? Yang pertama adalah tanggapan kalian tanyakan betul apakah ini benar-benar penghapusan denda atau tidak via WA ya. Yang kedua minta mereka segera untuk meng-email kepada kalian. Ya fungsinya apa? Biar double backup. Jadi nggak hanya di WA, di email juga ada yang menyatakan bahwa kalian akan diberikan penghapusan denda 100% apabila kalian membayarkannya langsung hari ini dengan tenggang waktu 1 jam. Nah biasanya seperti itu yang benar ya teman-teman ya, dan itu sudah banyak banget dirasakan sama teman-teman saya yang menggunakan pinjol Julo dan KTA. Ya itu yang sering banyak melakukan penawaran. Nah kalau yang penawaran bentuknya seperti ini ada penawaran palsu ya teman-teman ya. Sudah sering banget di vlog-vlog saya sebelumnya, cuman jarang sekali mungkin saya mengidentifikasinya secara jelas seperti ini. Jadi buat kalian yang masih menerawang kayak gitu, bagaimana sih penawaran yang bodoh? Yang penawaran bodoh yang seperti tadi ya teman-teman ya, yaitu penawaran yang di dalamnya ada nomor telepon orang lain lagi untuk kalian hubungi. Jangan seperti itu ya, khawatirnya nanti uang kalian tidak sampai ke pinjolnya, malah dipergunakan oleh mereka sendiri. Nah, saya adalah salah satu korban yang dulunya saya bayar ke DC dan akhirnya hutang saya bertahun-tahun masuk ke dalam OJK karena saya tidak tahu kalau uang saya dipakai oleh DC. Jadi saya sangat berharap kesalahan saya dulu jangan pernah sampai kepada kalian lagi. Gitu ya, jangan pernah bayar ke DC-nya. Kalaupun nanti benar virtual account yang kalian berikan tuh, kalian cek dulu kalau seandainya kalian bayarnya pakai mobile banking, apakah itu benar-benar nama perusahaannya, apakah itu benar-benar nama perusahaan dari Julo ataupun dari KTA Kilat.
Ya, harus perhatikan lagi ya teman-teman yang rekeningnya ya. Takutnya nanti rekeningnya ke nama PT lain. Karena kan ada sebagian orang yang hanya tahu Julo tapi nggak tahu nama PT-nya. Ada juga yang sebagian tahu nama PT-nya tapi tidak tahu nama aplikasinya. Ada yang seperti itu ya. Jadi sekarang ini harus melek informasi. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Ada juga lagi penawaran dari Shopee. Nah, sebelumnya saya sudah informasikan kepada kalian ya kalau Shopee ini sedang pengurangan orang. Udah juga ada yang PHK karena kemarin itu di bulan Agustus mereka sempat keuangan mereka amblas sebesar 24 triliun dalam satu malam, yaitu benar-benar amblas banget atau sekitar 29% dalam sehari itu terus turun karena tergerus sama TikTok. Ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian semuanya sekarang ini Shopee sedang gencar-gencarnya memberikan penawaran penghapusan denda 50%. Ada yang 50%, ada yang 25%. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang ada dana, kalian minta untuk penghapusan denda 100% dan segera dibayarkan hari ini juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian ibaratnya kayak jual beli lah. Nah, kalau kalian emang kesel sama dendanya karena tiap hari terus bertambah, kalau dari saya kalian kumpulkan aja uang kalian dulu. Gak usah cek, gak usah kepo sama dendanya udah berapa. Karena apa? Denda itu bisa dinego. Bisa dinego. Saya sudah pernah nego denda. Saya berhasil. Kalian juga harus berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah menyerah. Kalau kalian punya uang, kalian pasti punya kuasa. Gitu deh tandanya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini ada beberapa informasi dari teman-teman saya yang sampai sekarang ini masih ditagih oleh DC lapangan dan juga DC dari desk kolektornya ya, walaupun sudah gabel lebih dari 90 hari. Teman-teman tahu ya, ada dua hal yang harus kalian ketahui. Kalau sudah menagih di atas 90 hari itu biasanya adalah DC dan FC bayaran. Karena pinjol legal itu boleh menagihnya hanya boleh 90 hari ke bawah. Kalau di atas sudah nggak boleh. Tapi di sini ada dua pinjol yang memang masih menagih walaupun sudah 90 hari ke atas. Yaitu adalah pinjol HCI dan juga Shopee. Ya, Shopee Paylater, Shopee S Pinjam. Kenapa? Ada teman saya yang sudah gabay 200 hari sampai 300 hari masih juga ditagih sama Shopee walaupun via WA. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Karena apa? Shopee sendiri aja hampir tidak ada isi lapangannya. Ya hanya WA, hanya ancaman, kalian abaikan aja. Karena apa? Walaupun kalian itu diancam di WA, tetap aja masuk ke dalam Slick. Nanti kalian akan berurusan sama Slick. Gitu aja jawabannya. Nggak apa-apa Pak, saya akan berurusan sama Slick. Yang kalian gak usah neror lagi, itu nama saya juga udah masuk ke dalam Slick. Gituin aja sekalian kan. Terus yang selanjutnya adalah HCI. Nah, saya adalah korban HCI juga ya teman-teman ya. Jadi HCI itu akan terus menagih walaupun kalian sudah galbay hampir 1 tahun. Dulu ya saya itu ditagih itu udah 1 tahun lebih masih ditagih, tapi setelah itu mereka udah nggak menagih-nagih lagi. Ya sudah sempat datang ke kantor, sudah sempat ketemu di jalan, sudah sempat datang ke rumah, dan setelah itu saya masih belum bisa membayar juga. Akhirnya mereka berhenti dan lebih banyak neror via WA, dan akhirnya sudah bisa saya lunasin ya. Dan untuk kenyataannya sampai detik ini walaupun sudah dilunasin, mereka juga masih sering neror juga. Kenapa masih sering neror? Nerornya itu lebih untuk menawarkan pinjaman, suruh ngambil limit lagi, kalau enggak nanti akunnya nggak bisa ditutup, suruh buka limit baru lagi kalau mau penghapusan akun. Nah itu jangan pernah kalian tanggapin ya. Intinya kalau kalian sudah lunas, kalian uninstall aja aplikasinya. Walaupun sering ada WA ataupun ancaman ataupun apa, abaikan aja. Yang penting fokusnya adalah kalian sudah lunas. Jadi jangan takut, jangan khawatir nanti kok masih di WA-in, kok masih ditagih, kok masih begitu. Kalau yang seperti itu biasanya hanya kepada kalian aja, nggak keluar kondar. Karena apa? Kalian sudah lunas. Gitu teman-teman ya. Buat kalian semua yang galbay di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, tetap aja semangat. Kalau tidak ada dana, jangan pernah memaksakan diri. Kalaupun ada dana, misalnya alhamdulillah rezeki kalian sudah membaik, pekerjaan kalian sudah membaik, sudah adanya uang untuk membayarkan, kalian nego pokoknya saja. Nego pokoknya, yang penting uangnya cukup ya. Kalau sudah nego itu tidak bisa dicicil lagi ya teman-teman ya. Perlu diingat ya, kalau sudah mau nego pokoknya itu tidak bisa dicicil lagi. Mereka akan minta langsung pelunasan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, menambah informasi, menambah wawasan, dan juga semangat terus. Kalau mau galbay aja, nggak usah khawatir ini itu, karena yang galbay bukan kalian sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.